Halo semuanya, hari ini kita akan ngebahas sebuah teori geopolitik yang rumit dan provokatif banget. Sebuah teori yang mencoba menjawab pertanyaan, kenapa negara paling kuat di dunia sepertinya sengaja kalah dalam perang? Jadi pertanyaan utamanya begini, gimana bisa narasi resmi dari pemerintah AS itu bilang mereka menang telak? Tapi pada saat yang sama, semua tindakan mereka justru bikin lawannya makin kuat. Ini kan aneh. Ada apa sebenarnya di balik kontradiksi besar ini? Oke, untuk bisa ngerti teori ini, kita harus mulai dari kejanggalan-kejanggalannya dulu. Mari kita lihat gimana pernyataan dan aksi dari pemerintah AS dalam konflik ini kelihatannya, benar-benar membingungkan. Jadi posisi resmi dari Gedung Putih itu, seperti yang dianalisis di sumber kita, udah jelas banget. Musuh sudah dilumpuhkan secara militer, kemenangan sudah di tangan. Masalahnya cuma satu, kayaknya musuh mereka nggak dapat memonya, gitu loh. Nah, disinilah kontradiksi pertama yang bikin kita garuk-garuk kepala. Waktu Iran lagi neken jalur perdagangan dunia, respons Departemen Keuangan AS itu bukan malah nambahin sanksi, tapi justru kasih lampu hijau buat Iran jualan minyak. Kalau pakai logika perang biasa, ini kan sama sekali nggak masuk akal ya. Hasilnya, Iran langsung dapat 14 miliar dolar. Coba bayangin, dengan satu keputusan aja, Amerika secara efektif ngasih dana yang lebih dari cukup buat ngebiayain seluruh operasi militer musuhnya selama setahun penuh. Ini bukan lagi sekedar kesalahan taktik, ini anomali yang luar biasa besar. Kontradiksi ini akhirnya membawa kita ke perbedaan yang jauh lebih mendasar, yaitu soal filosofi perang yang beda banget. Ini bukan lagi soal taktik di lapangan, tapi soal gimana cara kedua belah pihak memandang kekuatan militer itu sendiri. Inti perbedaannya tuh di sini. Analisis ini bilang, Amerika itu pendekatannya kaku banget. Militer jalan duluan, terus semua yang lain, media, politik, ekonomi, pokoknya harus ngikutin. Sebaliknya, Iran ngelihat aksi militer itu cuma sebagai salah satu alat di kotak perkakas mereka yang dipakai secara fleksibel buat main cantik di panggung politik dan ekonomi. Nah, cara pendekatan yang beda ini, hasilnya juga beda drastis. Menurut kerangka teori ini, strategi AS yang kaku itu bikin mereka jadi rapuh, kayak beton yang gampang retak kalau kena tekanan. Sebaliknya, fleksibilitas Iran itu bikin mereka jadi tangguh, kayak tanaman rambat yang bisa melirit rintangan dan justru jadi makin kuat. Semua keanehan dan perbedaan strategi tadi ternyata mengarah ke satu gagasan utama yang paling provokatif dari teori ini. Perang ini sebenarnya bukan tentang Iran. Ini adalah sebuah audisi global buat mencari pengganti kekaisaran Amerika yang dianggap sudah diambang keruntuhan. Biar kita paham soal audisi ini, kita perlu lihat dulu cara teori ini memetakan kekuatan global. Jadi, di paling dasar ada kekaisaran yang nyediain otot militernya. Kekuatan ini jadi backingan buat para master permainan, yaitu elit keuangan global yang bikin aturan main ekonomi. Nah, biar semuanya kelihatan sah, sistem ini dibungkus rapi sama tatanan berbasis aturan lewat organisasi internasional. Dan disinilah letak masalahnya menurut teori ini. Pilar utama dari sistem ini, yaitu kekaisaran militer Amerika, dianggap udah keropos, udah korup dan nggak efektif lagi. Jadi, demi menyelamatkan sistem ini secara keseluruhan, para elit global ini harus cari pengganti. Dan perang ini jadilah panggung yang sempurna buat sebuah audisi. Sebagai bukti pertama soal korupsi dan inefisiensi ini, analisis ini nunjukin satu fakta yang, bikin geleng-geleng kepala. 2 triliun dolar. Itulah jumlah uang yang dilaporkan hilang dari Pentagon dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Persis sehari sebelum tragedi 9/11 mengubah dunia. Coba lihat skala pengeluarannya. Amerika Serikat itu menyumbang 41% dari seluruh belanja militer di dunia, itu 10 kali lipat dari Rusia. Pertanyaan besarnya menurut teori ini jadi, itu duit sebanyak itu lari kemana dan apa beneran efektif? Kita ambil satu contoh ya. Satu kapal induk USS Gerald Ford itu harganya 13 miliar dolar. Itu lebih besar dari seluruh anggaran militer tahunan Iran loh. Tapi, menurut analisis ini, aset super mahal ini ternyata nggak efektif di lapangan dan akhirnya terpaksa ditarik mundur. Kutipan dari Julian Assange ini yang dipakai dalam analisis sumbernya seolah-olah merangkum argumen utamanya. Jadi, tujuannya itu bukan untuk memenangkan perang, tapi untuk melanggengkan perang itu sendiri. Kenapa? Ya, sebagai cara untuk mindahin uang pajak rakyat Amerika ke kantong para elit transnasional. Oke, kalau kekaisaran Amerika ini lagi goyah, lalu siapa kandidat penggantinya? Nah, disinilah teori ini memperkenalkan konsepnya yang paling berani. Pax Judaica, sebuah tatanan baru yang dipimpin oleh kekuatan regional yang berbeda.
Kalau kita bandingkan antara pemain lama dan pemain baru ini, perbedaannya kontras banget. Di saat Amerika digambarkan lelah, boros, dan gak mau berkorban, Israel justru nunjukin kemauan politik yang kuat, determinasi yang tinggi, dan efisiensi yang brutal dalam mencapai tujuannya. Visi untuk Israel dalam tatanan baru ini, menurut analisis tersebut, adalah sebagai pusat kekuatan baru di kawasan. Mereka akan mengontrol 3 pilar strategis, energi, jalur perdagangan, dan teknologi pengawasan, sambil, mendominasi negara-negara tetangga yang dianggap lebih lemah. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Dalam visi tatanan baru ini, Iran ternyata tidak dihancurkan. Malah sebaliknya, ia dibiarkan menjadi kekuatan regional pelengkap dengan lingkup pengaruhnya sendiri yang berpusat di jalur perdagangan vital menuju Rusia dan Cina. Tapi tunggu dulu. Gimana ceritanya dua musuh bebuyutan ini bisa hidup berdampingan dalam satu tatanan? Nah, teori ini ngejelasinnya pakai logika dingin dari apa yang disebutnya aturan permainan geopolitik. Aturan mainnya itu sederhana dan brutal, persis kayak hukum rimba. Pertama, yang kuat itu saling menghormati. Kedua, yang lemah itu nggak bisa diandalkan buat kerjasama. Ketiga, yang lemah pasti harus cari perlindungan dari yang kuat. Dan pada akhirnya, yang kuat akan selalu menemukan cara untuk memangsa yang lemah bersama-sama. Maka, inilah kesimpulan akhir yang paling mengejutkan dari logika ini. Begitu Amerika dan sekutu-sekutunya di Teluk dipandang sebagai pihak yang lemah, maka hasil yang paling rasional adalah sebuah aliansi yang tak terduga antara dua singa yang tersisa di kawasan itu, Israel dan Iran, yang bekerja sama untuk memangsa domba. Pada akhirnya penting banget untuk kita ingat kalau sumber ini menyajikan semuanya sebagai model spekulatif, sebuah eksperimen pikiran. Nah, pertanyaannya untuk kita renungkan adalah, apakah ini semua cuma sekedar latihan intelektual yang menarik? Atau jangan-jangan, ini adalah sekilas gambaran dari dunia yang sedang terbentuk di depan mata kita?